966, yuk kita mulai ya. IG live malam hari ini seperti biasa saya akan start dari IHSG dulu. Sebentar, settingan laptopnya agak-agak kurang pas. Wey, malah hilang. Pieto, kemana ini settinganku? Oke, kita tampilkan lagi satu-satu. Woi, malah hilang. Oke, pas banget 1000. Kita langsung aja mulai dari IHSG dulu. Gimana kabarnya IHSG? This is a beautiful pattern, beautiful banget ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nanya window dressing tuh udah mulai dari sini 2 November. Aku ulang sekali lagi di sini ketika suku bunga The Fed ditahan, dan di sini tanggal 14-15 November karena pada 14 malam ini ada pengumuman inflasi Amerika ditahan. Di bawah angka yang diharapkan, yaitu di 3,2. Ekspektasinya di 3,3, sebelumnya 3,7. Jadi lebih bagus dari ekspektasi ya, tanggal 14 November. Kita mau review dulu ya. Nah, kemudian hari ini IHSG-nya tuh naik. Kenapa? Karena suku bunga BI ditahan. Suku bunga BI ini nggak naik hari ini. Jadi ini merupakan satu sentimen yang sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya investor tuh nungguin apa sih? Nungguin suku bunga demi suku bunga. Dan kemarin tuh sempat turun di 21-22 November ini, terutama di 22 November agak-agak turun dikit. Kenapa? Karena suku bunga juga. Jadi di 22 November ini The Fed mengatakan bahwa masih ada kemungkinan akan menaikkan suku bunga di 2024 nanti gitu, makanya turun. Dan hari ini naik karena suku bunga lagi, tapi Bank Indonesia nggak naikin suku bunga Indonesia. Nah, sementara itu hari ini value transaksinya sekitaran 9,7 triliun, di mana 678-nya merupakan transaksi dari pasar negosiasi MDKA dan juga SMMA ya. Jadi ada 678 miliar hari ini dari pasar negosiasi. Jadi yang reguler tuh cuman 9 triliun aja gitu. Oke, terus kemudian yang gede ada apa aja? Yang di pasar reguler yang gede ada BBRI dan juga GoTo. Nah, seperti yang aku udah bahas di morning briefing tadi pagi, dan kemarin sebenarnya ada di Senggol juga di IG Live. Aku nggak tahu kalian ada nyimak nggak ya? Ada yang nyimak nggak sih di sini? Emang suara aku berubah jadi kayak gimana ya? Aku tidak merasa suara aku berubah loh. Karena aku nggak bisa dengerin suaraku sendiri yang di HP. Gimana sih caranya naikin kursi ya? Aku merasa pendek sekali, atau ganjel bantal aja ya. Kursinya pendek banget. Saya terlalu ringan jadi nggak bisa. Oke. Kayak cowok ngebas. Anggaplah hiburan. Kayaknya HP aku kali ya, atau dari Instagram kalian. Karena ada yang bilang suaranya normal, ada yang bilang suaranya ngebas. Nggak ngerti deh. Tuh, ada yang bilang normal kan? Nggak ngerti ah. Yuk, kita lanjut. Jadi intinya yang bikin IHSG naik hari ini adalah sentimen suku bunga yang sangat sensitif, dan itu juga masih akan terus diperhatikan oleh investor ke depan. Dan kabarnya Warren Buffett itu dia lagi sedia cash gede-gedean ya. Jadi sedia cash gede-gedean. Gimana sih sebenarnya Warren Buffett ini? Wah, jangan-jangan ini mau crash. Tapi teman-teman, kamu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Warren Buffett itu sebenarnya dia tuh prepare cash-nya, maksudnya mulai jualannya tuh bukan sekarang, tapi setahun yang lalu. Setahun yang lalu kenapa? Karena suku bunga Amerika naik. Ya udah gitu aja. Nah, jadi orang-orang atau investor-investor gede seperti Warren Buffett inilah yang bikin market turun, yang bikin saham turun, yang bikin indeks turun, bikin IHSG turun. Kenapa? Karena mereka sangat memperhatikan kondisi makro dan suku bunga gitu loh. Jadi kalau Warren Buffett dia ada prepare cash jualan, jangan panik dulu. Dilihat penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena dulu suku bunga tuh naik terus, sehingga dari dulu dia jualan, dan sekarang dia udah prepare cash banyak banget, dan justru sekarang suku bunga itu baru berhenti naik.
Dan ada kemungkinan di tahun 2024 bulan April atau Mei itu kira-kira April atau Mei ada potensi akan diturunin suku bunganya. Jadi kesimpulannya sekarang udah bukan waktunya dia untuk jual-jualan banyak lagi. Pahamkah sampai sini? Jadi jangan terlalu ngelihat berita tuh dari satu kacamata doang, kayak di blow up sama satu portal berita. Warren Buffett udah jualan segini banyak terus bingung, panik, padahal penyebabnya yaitu tadi yang aku udah bilang. Intinya sekarang market itu arahnya akan positif. Ini udah pada nggak sabar. Ini ada Jackson nanya, BBYB gimana? BBYB gimana? Gue tuh suruh hati-hati malah naik terus. Pieto, miss. Oke, aku akan jawab satu persatu. Singkat cerita, dari semua hal tentang naiknya suku bunga dan turunnya suku bunga ini sangat berpengaruh di pasar saham. Itu dulu dipegang. Nah, beberapa hari terakhir, sebulan terakhir ini suku bunga turun terus ya, suku bunga ditahan, sentimennya mengarah ke bertahan, belum sampai turun tapi bertahan dari 2 November terus kemudian 14 November tuh inflasi Amerika bagus, artinya suku bunga juga dia nggak bakalan naik lagi. Kemudian hari ini tanggal 23 November suku bunga BI itu bertahan. Highlightnya adalah ini akan berdampak positif pada sektor perbankan, properti, dan teknologi. Dan aku udah ngomong ini sejak berhari-hari yang lalu. Kalian ada nyimak nggak? Kalau ada boleh ditulis di sini. Oke ya? Nah, jadi perbankan, properti, dan juga teknologi atau digital. Oke, sekarang kita perhatiin satu persatu. Sektor perbankan, big bank seperti BCA, BRI, BMRI, BBNI itu udah naik signifikan dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian yang kedua, sektor teknologi. Aku ke properti dulu. Properti itu juga udah turun signifikan dan juga valuasinya sangat murah sekali. Aku coba jelasin ya, nyimak dulu ya. Ini ada bilang, ayo Ijo nyimak dulu. Iya, bener banget ya. Jadi sektor properti itu juga valuasinya udah murah dan semuanya pada menanti suku bunga. Kesimpulannya, dua sektor ini, perbankan dan properti bakalan naik ke depan dengan adanya sentimen-sentimen suku bunga yang sudah membaik seperti ini. Dan beberapa hari yang lalu, dari berhari-hari yang lalu sebenarnya, saya juga mengatakan bahwa sektor teknologi itu akan terdampak positif juga. Jadi kesimpulannya, bukannya GoTo dan Arto ini terdampak negatif. GoTo dan Arto itu juga sektor teknologi yang saya juga katakan akan terdampak positif. Tapi kenapa kita memilih perusahaan yang lain? Karena faktor teknikal. Yuk kita perhatikan yuk. Nanti kita akan bahas sektor perbankannya. Tapi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, GoTo-nya kok naik terus sih? Iya, karena salah satunya sentimen suku bunga. Tapi kalau posisinya di sini, lagi di bawah sini, ini bentuknya V kayak gini. Ini benar-benar susah berat buat naiknya. Dan sebenarnya saham yang bagus untuk dia membentuk satu fondasi naik yang bagus itu ada sideways lumayan panjang. Sehingga kalau aku melihat di sini ini kenaikannya sifatnya jangka pendek dan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi posisi. Kenapa waktu itu wah kita nggak beli aja di sini? Ini kayak orang nangkep pisau jatuh. Kalau tahu aku akan beli di sini. Menyesal nggak sih nggak beli di sini? Saya pribadi tidak menyesal. Kenapa? Karena biasanya probabilitas saham yang sudah jatuh sedalam ini untuk dia naik seperti ini, naik langsung 50-an% lebih dari bawah. Ya, ini probabilitasnya kayak gini, ini saham big caps juga dan jatuhnya udah dari atas, udah dari di sini. Ya, jadi jatuhnya tuh udah berapa persen? Kita hitung dari atas sampai di sini. Ini secara psikologis sangat fear sekali. Sehingga kalau lihat di sini 87% orang-orang udah posisinya rugi semua. Buat ngangkat ini berat banget. Ya hebat juga nih investor-investor yang mereka mau ngumpulin di sini, mau angkat ini. Saya sendiri nggak tahu yang dilihat apakah fundamentalnya atau valuasinya, tapi both fundamental belum cuan juga dan valuasi juga masih cukup mahal. By the way, bagus sih dia naik bisa untuk mengurangi posisi yang rugi. Saya tetap pada pendirian saya untuk tidak averaging down atau tidak ambil di bawah. Kenapa? Karena mengambil di posisi seperti ini sangat spekulatif sekali. Jarang sekali yang bisa tembus dari garis merah ini. Garis merah ini adalah garis downtrend line-nya dia.
Ya, jadi sekali lagi saya masih tetap pada view saya kalau untuk saham ini lebih baik digunakan untuk profit taking atau untuk mengurangi posisi dulu. Sampai kapan? Sampai dia membentuk sideways. Nah, kalau dia udah membentuk sideways dan breakout justru malah bagus gitu. Selain GoTo, aku justru melihat Arto. Arto di sini malah menarik patternnya. Kenapa? Pattern Arto lebih menarik karena dia sektor perbankan. Di sini dia ada sideways kecil, ada sideways beberapa hari dan naiknya tidak langsung signifikan naik jret gitu. Naiknya tetap naik sideways di sini dan dia breakout. Ya, jadi breakoutnya hari ini juga volumenya cukup besar, cuman kita nitip sendalnya di BBYB gitu. Ya, jadi BBYB termasuk perbankan digital. Perbankan digital termasuk yang sangat sensitif dengan suku bunga, ya. Jadi perbankan digital itu ada BBYB, ada BBHI, ada Arto, dan banyak lagi. Jadi kalau perbankan konvensionalnya, apalagi big banks-nya dia udah valuasinya cukup mahal, ya pasti investor akan melihat perbankan yang lainnya. Perbankan digital bisnisnya masih agak-agak berat karena suku bunga juga masih cukup tinggi saat ini. Tapi secara teknikal dia mulai merambat naik. Valuasinya juga sudah mulai murah. Nah, ini pattern yang menarik sebenarnya. Menariknya kenapa? Meskipun sama-sama downtrendnya dia sama GoTo tuh beda. Kalau downtrendnya BBYB ini, dia naik dan ini ada turun dikit. Menurut aku ini sangat wajar dan justru sangat normal. Kenapa? Yang cuan mau buang barang dulu, yang rugi juga mau buang barang dulu di sini. Jadi di sini tuh kayak ngebuang muatan, kayak apa ya, handuk yang lagi berat airnya, ini diperas. Nah, ini lagi peras, ini lagi buangin para nyangkuters. Ini lagi buangin orang-orang yang mau jualan. Sehingga power belinya di sini ini lebih banyak power beli orang-orang yang optimis gitu. Beda dengan pattern yang model seperti sebenarnya aku nggak peduli ini nama sahamnya apa sih. Pattern yang kayak gini, ini dia naik terus kayak gini. Ini justru agak-agak rawan ya. Jadi justru agak rawan di sini. Cuman terserah kamu kalau kamu memang demen beli saham-saham yang lagi downtrend, lagi turun pas di bawah. Pengalaman aku sih dari tahun 2007, 2008, 2007 ya waktu itu sampai sekarang kalau ngebeli saham-saham yang lagi kayak gini, jika fundamentalnya nggak kuat malah kita menangkap pisau jatuh dan bisa semakin turun gitu. Nah, kalau misalkan mau beli saham downtrend biasanya kita melihat secara fundamental dan valuasinya gimana. Oke, sekarang kita beralih ke BBYB yuk. Ya, jadi BBYB ini kita tadi nitip sendal di sini. Naiknya masih belum terlalu signifikan dan aku suka patternnya dia. Patternnya dia tuh kayak di sini ada semacam saucernya dan ada sideways-nya dikit. Justru di sini malah ngebuangin para nyangkuters dan kayak handuk yang lagi diperas gitu. Jadi airnya tuh kayak kebuang semua gitu. Di sini volumenya juga cukup bagus dan belum banyak orang yang cuan di sini. Artinya belum banyak orang yang mau profit taking di sini. Artinya upside-nya masih cukup besar. Jadi bisa sampai ke 352, mungkin dalam jangka pendek 350 sampai 352. Tapi tolong tetap kalian yang trading harus pantau dan amatin setiap hari ya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu tetap harus ada pembatasan risiko. Aku melihat BBYB ini dia sudah masuk dalam stage satunya dia. Setelah stage 4 dia masuk dalam stage 1. Dan setelah masuk dalam stage 1 dia bisa breakout dari level 300 menuju ke level berikutnya di stage 2-nya kapan? Dia bisa breakout sampai ke stage 2 kapan? Yaitu ketika dia breakout dari 300 dia akan berpotensi untuk menuju ke 360 sampai ke 460-an. Disclaimer Bapak Ibu, ini mesti dipantau terus ya, jadi jangan sampai nggak dipantau. Kalau sampai tiba-tiba ada berita suku bunga bakalan naik, waduh bisa bubar ini. Pattern-pattern saham perbankan bisa bubar gitu ya. Jadi selama sentimen suku bunga masih bagus, maka dia masih akan bisa naik. Oke? Nah, terus ini selain BBYB, kita juga melihat sektor perbankan yang lainnya. Kita mau ngelihat BBHI. BBHI ini secara likuiditas cukup kecil. Patternnya bagus juga untuk BBHI ini, tapi secara likuiditas kecil. Maka dari itu kita pilih BBYB. Dan kalau kalian punya duit nih mau masuk ke saham perbankan apa? Mau ngetes di saham perbankan digital pun boleh. Dan ini bukan untuk very long term banget. Kalau aku lebih ke ngikutin tren dalam jangka menengah atau beberapa bulan ke depan. Oke, selain BBHI, aku
aku mau review saham yang masih terkait sektor finance. Ada BBKP, ini udah lama banget mandek, dan ini sebenarnya untuk trading jangka pendek doang. Dia di bawah 100, agak-agak beresiko untuk fluktuasinya. Dia bisa menuju sampai ke level mungkin sekitar 93-an. Dan ini untuk trading cepat, jadi mesti hati-hati di sini. Oke, terus kemudian kita akan lihat PNLF, Panin Life, kemudian PNIN dan PNBN ya. Kita akan watch ini. Terus aku teringat BNGA. BNGA ini valuasinya sudah cukup mahal, tapi aku sangat suka sekali dengan pattern sideways-nya dia. Jadi ketika saya trading saham Indonesia, beda dengan saham US, beda dengan kripto, beda dengan forex. Ketika saya trading saham Indonesia, saya tuh nggak mau tradingnya kayak sehari 2 hari cuan doang. Saya mau tradingnya tuh bisa cuannya tuh lebih banyak, lebih lama gitu ya. Jadi lebih banyak. Kenapa lebih lama gitu? Kenapa enggak cuan dalam beberapa hari berapa ratus persen? Logikanya kalau berapa hari 100%-an, itu logikanya banyak saham arah. Sehingga kalau banyak yang arah itu gampang banget dibanting gitu ya. Jadi saya lebih suka pattern yang kayak gini. Maksudnya pattern yang kayak gimana sih? Pattern ini sebenarnya pernah terjadi pada BNGA zaman dulu gitu. Dan ini sempat menjadi salah satu multi-baggernya MVest kalau nggak salah. Nah ini sideways panjang. BNGA tuh kayak gini ya, dia suka sering sideways panjang. Ini masuk dalam salah satu portfolio investasi saya juga. Ini sideways panjang, terus kemudian dia breakout, dan saya maunya dapetin yang begini, yang apa ya, rally-nya tuh panjang gitu loh, bukan yang jangka pendek doang. Sehingga aku ngelihat di sini, nah ini bisa sampai 45%, bahkan bisa lebih. Sehingga aku ngelihat di sini, ini yang aku bilang sideways yang cakep. Jadi meskipun dia naiknya itu nggak digas pol-polan sampai bensinnya habis atau tenaganya habis, tapi dia mesti membangun satu fondasi lagi di sini gitu. Nah, kemudian kita mau lihat untuk perbankan yang lainnya yang juga secara fundamental cukup menarik, yaitu NISP. Valuationnya ya cukup oke. Kita lagi watch ini juga. Jadi perbankan banyak yang menarik. Terus kemudian untuk perbankan yang lain, ini yang terkait dengan sektor properti, seperti yang aku bilang beberapa hari yang lalu, cukup lambat, slow. Cuman kalau kalian tipe yang kalian tuh kerja, kalian nggak mau dipusingin sama naik turunnya pergerakan market, ini oke, ini bagus. Jadi mungkin selera aku agak beda dengan selera beberapa orang yang sukanya trading atau cuan cepat. Kenapa? Karena saya mengharapkan atau expect sustainability. Sustainability itu artinya apa? Sustainability adalah kamu bisa konsisten hidupnya, umur panjang di saham, nafasnya panjang, nggak kehabisan napas di tengah-tengah. Contoh, kamu lagi belajar berenang. Belajar berenang, ya bertahap kan. Tapi ada beberapa orang yang keburu-buru pengen cepat bisa, langsung pak gitu ya, cepat gitu. Nah, kadang-kadang kehabisan napas dan berhenti di tengah jalan. Karena saya pernah mengalami seperti itu, bukan berenangnya, saya pernah mengalami investasi yang kebut-kebutan dan hasilnya malah nggak bagus. Akhirnya aku melihat bahwa potensi saham yang bagus itu bukan saham yang langsung naik cepat, apalagi abis jatuh dalam terus kemudian naik cepat, tapi saham yang naik kemudian sideways, naik sideways lagi. Kayak analoginya kayak orang berenang ambil napas, berenang ambil napas, kira-kira kayak gitu. Nah, aku mau bahas juga untuk beberapa saham perbankan yang lain ya, yang juga cukup menarik perhatian aku. Ya kayaknya perbankan udah cukup banyak deh hari ini. Aku mau bahas BBCA. BBCA ini dia ada bagiin dividen interim, tapi dividen yieldnya tuh sangat kecil sekali, 0,47%. Nah, dari sini saya mau bagiin satu pandangan saya tentang BBCA. Dividen yieldnya sangat kecil sekali, sehingga saham ini bukan untuk dividen investing. Kalau untuk investasi jangka panjang, itu ekspektasinya lebih ke buat ini portfolio gain, bukan untuk dividen aja. Oke, aku mau kasih lihat data berikut ini, perbandingan beberapa kinerja perbankan digital yang sempat nge-hype beberapa tahun yang lalu. Kita akan kasih lihat teman-teman ini ya, perbankan digital. Boleh dilihat di sini. Oke.
Ini ada Arto ya, perhatikan. Nah, bisa dilihat di sini. BBKP dia rugi, BBYB rugi, BBHI ada keuntungan 339 miliar, kecil, Arto 50 miliar ya. Dan ini memang kecil kalau dibandingin dengan perbankan yang udah solid seperti 4 perbankan besar dan termasuk juga ditambah CIMB dan NISP itu tadi. Jadi ini masih baby lah. Cuman kalau di saham-saham ini kita lebih melihat teknikalnya yang mulai ada perbaikan tren gitu. Nah, terus di sini secara valuation kita bilang valuationnya tuh terdiskonnya tuh dari rata-ratanya dia sendiri ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan valuation di sektornya, ini ada beberapa yang udah cukup mahal, seperti contohnya Arto dan juga BBHI di mana PBV-nya 4,3-an. Nah, dari 4 ini kalau kita sama-sama bandingin dengan peers-nya, semuanya perbandingan digital semua. Ini yang paling murah memang BBYB. Mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan investor besar untuk tadi ngeborong BBYB gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita memilih BBYB instead of Arto hari ini? Aku mau kasih lihat chartnya. Arto oke, secara teknikal hari ini menjadi bagus. Tapi kita memilih BBYB. Kenapa? Karena bisa diperhatikan, Arto sudah naik sejak tanggal 2 November sebanyak 51%. Logikanya dari bawah sudah banyak orang yang cuan dan mau profit taking. Sedangkan BBYB dari bawah ini baru sekitaran 29%. Ya, jadi sampai di sini, sampai sehari sebelum naik itu baru 19% gitu. Apalagi sekarang kalau udah naik, wah di sini sekarang udah pada kayak 84%, artinya yang mau jualan, mau profit taking lebih banyak daripada yang di BBYB. Kesimpulannya BBYB di sini upside-nya masih lebih banyak dan secara valuasi dibandingin dengan Arto juga dia lebih murah gitu. Oke, kita akan lanjutkan dengan saham yang lainnya. Oh ya, aku mau bahas GoTo ini mau ada kerjasama dengan TikTok yang mungkin ini menjadi salah satu sentimen positifnya. But again, aku selalu kembali ke technical untuk perusahaan-perusahaan yang mereka belum membukukan cuan. Aku nggak bisa melihat secara fundamental. Aku melihat teknikalnya. Dimana kali ini GoTo naik, ya manfaatkan untuk kalian mengurangi posisi yang rugi. Aku percaya di sini masih banyak yang rugi daripada yang cuan. Jadi aku nggak mau meresikokan kayak nangkep pisau jatuh waktu itu ngajarin kalian nangkep pisau jatuh. Kalaupun sekarang dia naik, I'm happy for you and I'm happy for GoTo. Oke, kita akan lihat Bukalapak sekarang, saham-saham dari sektor teknologi yang kita jarang bahas. Sekarang saya akan bahas. Ini ada yang nanya Bukalapak. Oke. Aku pause dulu ya komennya ketika aku kasih lihat chart biar teman-teman bisa fokus. Nanti aku akan nyalain lagi untuk interaksi. Bukalapak beberapa hari ini juga menunjukkan suatu activity dan tadi sempat candlenya membaik ketika ada pengumuman tentang suku bunga. Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga. Tapi Bukalapak aku perhatikan belakangan ini banyak ekor-ekornya. Jadi kesimpulannya kalau kalian telat beli di Bukalapak nanti bisa tunggu on weakness atau diskonnya dikit, mungkin sekitaran level 204-an atau 208. Ya, jadi untuk Bukalapak sendiri kita melihat ada potensi reversal. Jadi buat kalian yang nyangkut di Bukalapak di sini juga akan dikasih kesempatan untuk dia ada kemungkinan besar dia bisa naik sampai 228 sampai 230-an. Oke. Suaranya cowok banget itu lagi error. Aduh, nggak tahu deh, pokoknya Instagram berapa hari ini bilang berapa hari ini suaraku aneh-aneh. Ada yang bilang suaranya kayak cowok, apa nggak ngerti ah. By the way, di aku nggak begitu. Agro view-nya gimana? Banyak banget yang nanyain tentang agro. Yuk kita bahas Bank Raya Indonesia atau agro.
Oke, kita bahas agro ya. Agro hari ini juga bagus loh. Tadi ada yang bilang agro ketinggalan kereta ya. Ya, aku tadi belum masukin di table. Tapi agro beautiful pattern hari ini, lihat volumenya terjadi lonjakan volume. Aku rasa hari ini tuh seperti menjadi suatu hari konfirmasi buat teman-teman investor gede untuk mereka mau ngegas atau masih akan ngerem. Dan ini menjadi konfirmasi sejak tanggal 2 November kemarin. Perhatikan di sini 2 November merupakan bottomnya, dan pada tanggal 15 November, 14-15 November di sini juga terjadi satu peningkatan. Hari ini seperti terjadi satu konfirmasi di sini. Agro juga akan membaik, berbahagialah kalian para nyangkuters. My view itu mirip kayak GoTo dan Arto yang beberapa waktu kemarin. Tetap berhati-hati dengan saham yang sudah jatuh lumayan signifikan. Di mana agro ini kalau diperhatikan dia jatuhnya juga lumayan banget. Jadi aku bukan kayak ngomongin GoTo yang negatif terus nih. Perhatikan di sini juga aku akan ngomongin tentang agro. Jadi agro ini diperhatikan di sini. Ini udah turun berapa persen ya? 90%. Jadi kesimpulannya sebenarnya aku nggak akan long term investing di sini sebenarnya. Ini mesti ngelihat fundamental juga. Cuman kalau untuk ngetes trading jangka pendek dan jangka menengah, beberapa perbankan digital ini mulai menarik nih. Benar-benar aku nggak ngelihat fundamental, aku ngelihat pokoknya view tradingnya aja. Ini udah mulai masuk ke watchlist untuk jangka menengah juga gitu. Jadi be very careful di sini. Ini resikonya masih cukup besar. Sekali lagi kenapa? Karena banyak orang yang rugi di atas. Perhatikan dari puncak sampai level bottom itu sekitaran 90%. Mungkin sekarang yang rugi di puncak tuh sekarang ruginya jadi sekitaran 70-80%an aja karena udah naik ya. Cuman tetap hati-hati di situ ya teman-teman semuanya. Aku mau nanya kalian, jawab dong di chat room, di kolom komen ya. Kalian ada nggak sih yang nyangkut di saham sektor perbankan digital gitu, ada nggak? Ada nggak? Suaranya kayak di slow down sama speed up. Kenapa ya? Kayaknya aku perlu uninstall Instagramku dan install lagi. Kita cek besok suaranya masih begitu nggak. Tapi aku nggak tahu deh. Seminggu ini pada komplain suara semua. Waktunya aku beli HP baru kah? Tapi ada yang bilang nggak apa-apa suaranya. Oke. Ya, yang nyangkut di Arto, di Agro dan kawan-kawan di perbankan digital sebentar lagi akan naik ya. Jadi bakalan naiknya lebih sustainable dan di bulan Desember juga akan naik gitu. Cuman volume value transaksi di bursa masih belum terlalu tinggi. Oke, aku mau update beberapa hal. Dikit ya tentang makro ya. Ya, Sabtu nanti, hari Sabtu ini jam 10 ada webinar tentang cuantastik yang akan dibawain oleh tim aku. Karena aku lagi di Surabaya sekarang, anak aku mau ikut TED Talk. Yeay, kepilih ya. Jadi senang sekali. Oke. Ketawa. Oke. Indonesia target pajak 2024. Gimana? Yang jelas penerimaan pajak sampai September 2023 ini mencapai 80,8% dari target, dan pemerintah sedang berusaha untuk mencapai target dari tahun 2023 ini sebesar 1989 triliun gitu ya. Sekarang udah kecapai 80%. Oke. BBYB target di berapa? BBYB target di berapa? Sekarang sih baru awal sih. Aku nggak target buat BBYB, resisten ada. Cuman aku nggak target dan aku nggak ulang bahas itu lagi. Nanti dikira aku pom-pom BBYB. Bentar, mau bahas saham. Sebentar aku cek di watchlist aku dulu. Oh ya, aku mau bahas Excel. Oke nggak?
Boleh nggak aku bahas Excel? Tapi sebelumnya aku bahas BDMN deh, ada yang ketinggalan dari banking. BDMN, yang lucu ini sih, BDMN volumenya nggak naik tinggi. Jadi yang paling slow, biasa-biasa aja. Kayak hari ini temanya perbankan digital. Jadi perbankan yang non apa ya, yang lebih ke konvensional, sebenarnya dibilang konvensional nggak juga ya, karena mereka punya teknologi juga kayak Bank Niaga, NISP, BDMN, dan 4 perbankan besar hari ini nggak ada pergerakan signifikan. Jadi kalau aku melihat investor gede itu melihat bahwa perbankan digital tuh sekarang udah jatuh banyak banget dan potensialnya karena ya udah murah gitu aja sih. Oke, aku akan review Excel. Aku akan mulai review saham-saham yang jarang kita bahas dan sebenarnya dia udah cukup murah juga. Jadi Excel ini dia ada potensi untuk membentuk double bottom dan bisa berpotensi naik sampai level 2300-an. Laba bersihnya dia tuh naik sekitaran 3% doang secara tahunan, pendapatan juga naik 10,5%. Aku melihat dia juga akan terdampak positif dengan adanya sentimen suku bunga yang sudah mulai semakin adem gitu. Terus aku mau review untuk Jasa Marga JSMR. Ini dia akan melakukan aset recycling ya. Berencana untuk merecycle aset untuk jalan tol dengan lalu lintas harian seperti tol Manado dan Bitung. Jadi aku ngeliat teknikalnya juga di sini menarik. Jasa Marga ini diem-diem dia naik, diem-diem dia naik. Ini ada pantulan di sini, dia terus membentuk higher low. Ini bagus. Nah, Jasa Marga. Terus kemudian aku akan review sektor properti ya. Properti aku akan review BSDE dan kawan-kawan yang beberapa waktu yang lalu pas suku bunga ditahan dan inflasi Amerika turun, itu dia juga kena sentimen positifnya di 2 dan 3 November. Sekarang lebih cenderung flat. Perhatikan di sini ada peningkatan volume juga untuk BSDE dan ada peningkatan volume untuk beberapa saham properti lainnya seperti SMRA hari ini juga cukup aktif. Tapi tetap ini kayaknya yang bakalan aktif ke depan ini sektor perbankan digital. Perhatikan untuk perbankan digital sendiri, dia nggak akan gerakannya terus rally. Besok masih bisa naik, macam BBYB ini dia masih bisa naik, tapi dia akan sideways juga. Ada sideways-nya dulu sebelum dia akan lanjut naik lagi. Kenapa? Seperti yang aku udah bilang, saham-saham ini tuh nyangkutersnya banyak banget. Jadi ketika naik juga banyak orang yang mulai akan buang barangnya sedikit demi sedikit jika mereka waras. Jika nggak waras pastinya justru malah akan averaging down atau beli banyak-banyak gitu. Oke, ini ada yang nanya Pani jadi lesuka gara-gara Meta out. Nggak juga. Sebenarnya aku ngelihat duit itu muter di market, nunggu gilirannya masing-masing aja. Ini Pani udah naik duluan dikala sektor properti, saham properti yang lainnya belum naik. Jadi di sini big investor juga melihat di sini dia udah mulai agak-agak mahal gitu. Hari ini banyak banget yang nanyain Saratoga. Yuk kita bahas Saratoga. Apakah Saratoga sekarang dia lagi di area stage satunya? Belum sih, dia belum balik ke stage 1. Tapi kalau Saratoga ini saya melihat fundamentalnya cukup bagus. Jadi saya percaya dengan fundamental Saratoga dan saya melihat secara valuasi dia cukup murah. Nah teman-teman ingat nggak waktu itu tuh Saratoga sempat breakout cakep banget di 20 September dan fail breakoutnya. Tapi meskipun trader disarankan untuk profit taking waktu itu, sedangkan untuk investornya justru malah bisa value investing. Jadi kita ngelihat Saratoga ini dia portfolionya cukup bagus despite of banyak saham komoditi di dalamnya. Saham komoditi itu cyclical. Oke. Miss Behit akan mati suri kah? Loh, kok bilang gitu? Yoguhi, yuk kita lihat yuk Behit yuk. FNC Asia Holding Tbk. Oh iya sih. Aduh, gocap, aku udah lama nggak liatin ini, jadi sorry kalau saya tidak hafal. Udah biarin aja lah dia. Yuk kita ke Bevin. Bevin ini juga menarik.
Dia patternnya juga membentuk inverse head and shoulders, tapi sekali lagi tadi kita nitip sendalnya di satu saham dulu yaitu BBYB, dan kita ngelihat ini juga akan bagus. Jadi sebenarnya beberapa yang patternnya bagus seperti Bevin, Agro, BBYB, Arto ini naiknya udah ketinggian, jadi kita ngelihatnya yang baru mulai naik. Ini masih akan bisa naik 1-2 hari ini, dan setelah itu ada sedikit konsolidasi, normal consolidation gitu. Oke. Arahnya bakalan apakah bisa ada satu perubahan tren ke depan? Sementara ini aku ngelihatnya masih cukup bagus. Kalau sampai gagal uptrendnya, aku akan infoin juga end of day di IG Live. Sedangkan yang real time ada di Mtrade pastinya. Mtrade lebih lengkap dengan buy and sell-nya juga. Oke, terus ASI katanya laporan keuangan bagus, tapi kok turun terus? Nggak turun terus kok, dia melandai aja, sideways aja, dan aku melihat ini juga salah satu yang cukup bagus kalau mau dibeli buat investing, bukan trading. Oke, kapan trading, kapan investing? Jika kamu pelajar, jika kamu sibuk, nggak bisa ngamatin market, aku sarankan kamu investing aja. Kalau kamu bisa ngamatin market, kamu bisa ngikutin market, setidaknya kamu bisa ngelihat notification dari Mtrade dan kamu bisa ada waktu buat jualan. Lagi meeting mungkin deret-deret gitu ya, notifikasinya bunyi, woi jualan nih, ke toilet dulu ya pak, oke jualan. Ya minimal bisa kayak gitu. Tapi kalau kamu sama sekali nggak bisa, kayak kamu lagi sekolah, aku sangat tidak menyarankan untuk trading gitu. Miss, biasanya saham yang naik terus tapi secara teknikal sama laporan keuangan kurang kayak film itu gimana? Nah, kalau naik pasti teknikalnya naik juga dong. Oke, aku akan bahas film. Ini ada pertanyaan dari NDGR2. Yuk kita lihat ya. Wah, kamu pintar ya bisa ngebaca teknikal ya. Nah, ini salah satu contoh yang aku mau kasih lihat juga, cuman yang ini contoh ekstrimnya. Ini juga menjawab pertanyaan kenapa sih nggak beli GoTo, kenapa nggak beli film. Sebenarnya sama loh pertanyaannya, meskipun dalam konteks yang berbeda. Jangan dibandingkan perusahaannya, size perusahaan juga berbeda gitu. Cuman secara teknikal case study ini bisa saya kasih lihat, ini sebenarnya case-nya mirip-mirip sama. Jadi di sini kita melihat bahwa sebenarnya saham ini tuh lagi downtrend banget. Dan ketika dia naik di bawah, ketika dia ngebentuk V pattern seperti ini, kita nggak akan beli. Kenapa? Karena kita maunya kalau saham yang lagi downtrend itu dia mesti sideways dulu ngebangun fondasi gitu. Lah kalau nggak ngebangun fondasi, kalau misalkan ini langsung dibeli gimana? Nggak masalah, asalkan kamu punya stop loss, turun 5% cut loss atau turun 10% cut loss. Problemnya orang-orang yang beli di bawah kayak gini nggak ngerti cara, itu seringkali denial. Jadi ketika turun 5%, 10% dia nggak mau cut loss. Kenapa? Karena pernah mengalami saham yang seperti ini. Jadi pattern yang kayak gini kita jarang banget mau beli. Minimal kalau dia ngebentuk V, dia harus turun sedikit di sini dulu gitu loh. Karena menurut aku saham yang dari jatuh hancur sampai terus naik seperti ini irrational. Irrational dalam arti dia tidak naik karena memang susah ngomongnya ya. Nanti kalau pas lagi di ini aja deh, lagi di kelas aku ceritain ya gitu. Januari ada workshop super trader, aku ceritain. Nah, jadi ini di sini naik sampai 70% tanpa ada satu fondasi yang bagus. Di sini wah nggak beli karena nggak mau menangkap pisau jatuh. Ini udah naik ketinggian dan patternnya V sampai pattern seperti ini pun. Jadi ini benar-benar buat spekulan banget kalau patternnya kayak gini. Yesi Setiaci, kalau mau invest perdana belinya di platform mana? Interface-nya yang mudah dan biayanya murah. Aku akan bikinin YouTube, aku catat ya, YouTube review sekuritas, karena ada beberapa sekuritas yang menurutku tuh bagus, bukan YouTube review sekuritas. Aku catat dulu ya. Aku mau bikinin ini kenapa? Karena bukan cuman sekedar kita ngelihat bagus tuh dari V dan juga dari interface doang, tapi sebenarnya lebih ngelihat ke MKBD sekuritasnya, terus sekuritas ini kuat atau enggak, terus bagaimana customer service itu sangat penting sekali, dia punya broker dealer atau enggak. Karena gini, aku ngalamin trading di sekuritas yang dia tuh cuman pakai app doang, canggih di appnya, terus kalau misal macet, kita tuh nge-call customer service. Jadi bukan broker atau dealer yang
menangani kita secara langsung atau menghandle kita secara langsung itu rasanya beda banget. Jadi mungkin bisa dianggap jadul ya, tapi aku merasa lebih aman di Indonesia ini masih ada fasilitas broker dealer gitu. Jadi kayak kalau di bank tuh ada account representatifnya gitu loh, ada yang ngurusin kita. Karena apa? Karena kita trading di saham tuh butuh banget speed. Jadi ketika pernah aplikasinya error, aku mau jual satu saham, nggak bisa, aku telepon ke customer service, masih dilempar dulu pakai operator tuh ngelempar, kami akan menghubungkan Anda ke customer service. Nanti customer service-nya masih ngantri lagi, masih, halo, dengan siapa? Itu makan waktu. Dengan siapa, account nomor berapa, itu makan waktu. Tapi beda banget case-nya kalau kita ada broker dealer yang as soon as aku bisa hubungin lewat WA, aku bilang, transaksi aku ini lagi error, app-nya tolong dijalanin. Jadi itu ngaruh banget. Oke. Ya, kalian udah bisa ngomong-ngomong yang di sini, bisa review sendiri lah. Oke. Nice. Aku akan bahas saham yang lain. Aku mau, udah lama aku nggak ngeliat. Ya, di sini tolong di like teman-teman kalian yang nanya saham di sini. Waduh, ini borongan Yanti, PSB, UNTR, ASI, TLKM, UNTR dan ASI aku udah bahas. Kayaknya tadi aku mau bahas TLKM-nya. TLKM, gutunya naik pastinya bagus buat TLKM. Dia bakalan sideways dulu. Slow banget buat TLKM ini, tapi ke depan juga arahnya masih akan naik gitu. UNTR, apaan sih? Jam segini tidur. UNTR masih downtrend, wait and see dulu deh. Di support kuat sih, cuman wait and see dulu. Ini view-nya lebih ke sektor perbankan, properti dan juga teknologi ya. Jadi sektor komoditas nunggu dulu. Karena ini banyak yang bilang udah mau tidur, ya udah deh, aku lanjutin di morning briefing besok bareng dengan tim Coach and Trade. BBHI aku udah bahas tadi. Jadi yang ketinggalan langsung aja subscribe YouTube aku. Bisa tonton siaran ulang ini di YouTube. By the way, nggak selalu aku up di YouTube dan tidak ada kewajiban buat aku untuk up ke YouTube. Cuma malam hari ini aku akan up. Langsung aja subscribe ke YouTube Ellen May. Kamu bisa tonton di situ, rekamannya mungkin di up sekitaran setengah jam atau 1 jam lagi. Semoga bermanfaat. See you. Bye-bye.